Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Rian Wibisono dengan NPM 2008101010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bajan Bajari Manudin dengan NPM 200810101093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy juga dengan PM 2008 10 10 139. Perkenalkan, nama saya Chandra Wibawa Saputra, NPM 2008 10 10 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjadwalan satu. Di sini saya sudah membuka CPU simulator, lalu langsung kita ke compiler. Nah, di compiler ini kita dapat memasukkan source code yang kita punya. Jadi di sini saya sudah siapkan source code untuk penjadwalan. Kita copy. Nah, program penjadwalan ini diawali dengan deklarasi variabel i, yaitu sama dengan 0, lalu ada pengulangan for dengan kondisi n sama dengan 1 to 10. Jadi pengulangan akan berulang selama 10 kali. Lalu di sini dideklarasikan lagi i sama dengan i plus n. Lalu kita coba jalankan kodenya. Kita compile. Nah, setelah kode dijalankan maka akan muncul beberapa output di sini. Untuk output ini kita load in memory. Nah, kalau sudah di load, langsung kita mempraktekkan sistem penjadwalan satu. Nah, di OS simulator ini sudah ada program yang kita load tadi, program penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan pertama ini kita coba dengan memasukkan program penjadwalan ini sebanyak 3 kali. Jadi kita create new process, kita klik selama 3 kali, maka di kolom ready process akan ada 3 program, P1, P2, dan P3, yang programnya sama-sama penjadwalan. Nah, lalu kita coba langsung start. Nah, maka program di sini akan berjalan. Jadi di sini ada dua kolom, ya, ready process sama running process. Nah, ketika kita start, maka program yang pertama dijalankan adalah program yang pertama, yaitu P1. Jadi ketika dijalankan, P1 akan langsung pindah ke running process, di mana running process ini merupakan kolom program yang sedang berjalan. Sedangkan kolom ready process ini merupakan kolom di mana program-program yang masih dalam antrian. Jadi program ini akan berjalan ketika program di running process ini sudah selesai berjalan. Nah, ini kebetulan P1 tadi sudah selesai dijalankan, maka P2 langsung masuk ke dalam kolom running process, dan di kolom ready process tinggal P3. Untuk mengecek lebih detailnya, kita dapat di tab view, lalu di view log. Nah, view log ini merupakan keterangan lengkap tentang proses yang sedang berjalan. Nah, ini tadi untuk P1 nya sudah berjalan, start for proses P1, lalu tadi start for proses P2, lalu sekarang P3 sedang berjalan, move from ready to running state on CPU. Jadi P3 tadi berpindah dari ready process to running process, dan sekarang masih sedang dalam pengerjaan.
program P3 sudah selesai dijalankan, maka di kolom ready process akan kosong dan juga running process akan kosong juga. Lalu kita bisa cek di view process start. Di sini ada tabel statistik mengenai program yang sudah kita jalankan. Di sini ada P1, P2 dan P3. P1 ini memiliki angka 0,00, di mana ini berarti P1 tadi akan langsung dijalankan tanpa menunggu waktu. Jadi P1 tadi langsung masuk ke proses tanpa menunggu waktu. Lalu untuk P2 sendiri tadi menunggu selama 47 detik di dalam kolom ready process sebelum masuk ke kolom running process. Lalu ketika P1 tadi sudah selesai dijalankan, baru P2 masuk dan P3 masih menunggu. Di sini terlihat grafiknya setinggi 93 detik. Jadi P3 berada di dalam kolom ready process selama 93 detik. Nah, jadi itu tadi untuk sistem penjadwalan 1, dimana kita bisa mengetahui berapa lama waktu tunggu program yang akan kita jalankan. Nah, sekarang lanjut ke sistem penjadwalan 2. Jadi kita buka CPU simulator, lalu ke compiler. Di compiler ini kita isi program yang tadi sama, program penjadwalan. Programnya sama seperti tadi, deklarasi i, lalu ada for, lalu deklarasi i lagi, yaitu i plus n. Langsung kita coba jalankan, kita compile. Nah, kita compile kodenya. Kalau sudah, bakal ada output di sini. Lalu output ini kita load in memory. Kode successful, loaded in memory. Programnya sudah masuk. Langsung kita masuk ke OS simulator. Nah, di sini sudah ada programnya, program penjadwalan yang tadi. Nah, di sistem penjadwalan 2 ini sedikit berbeda. Kita akan memakai arrival delay. Jadi arrival delay ini akan memasukkan program sebelum program memasuki ready process. Jadi nanti bakal ada ruang sebelum program ini masuk ke antrian. Nah, jadi untuk yang pertama, kita masukkan program penjadwalan tanpa kita menambahkan arrival delay. Jadi program yang pertama ini P1 akan langsung masuk ke kolom ready process. Jadi langsung kita create new process. Nah, P1 sudah masuk ke kolom ready process. Lalu untuk P2 kita tambahkan arrival delay. Kita centang delay proses. Kita kasih waktu 40 detik, 40 second. Kalau sudah, kita create new process. Nah, di sini akan ada kolom baru berwarna merah. Jadi kolom ini yang menampung program sebelum program masuk ke dalam antrian, sebelum program masuk ke ready process. Lalu coba kita tambahkan lagi program penjadwalan dengan delay proses besar 60 second. Jadi kita tambah. Nah, program akan masuk ke dalam kolom merah ketiga penjadwalan dengan detail delay. Untuk P2 nya 40 dan untuk P3 nya tadi 60. Oke, langsung kita start programnya. Nah, ketika start P1 yang
antrian akan langsung masuk ke dalam kolom running process. Program akan langsung dijalankan P1. Sementara untuk P2 dan P3 masih dalam kolom merah, belum masuk ke antrian, menunggu waktu mundur delay yang sudah kita set tadi, arrival delay. Jadi di sini kita perhatikan di P2 di kolom delay ini waktunya bakal berulang terus sesuai jumlah detik yang kita masukkan tadi. Ketika sudah mencapai detiknya, maka program akan langsung masuk ke ready process, dan ketika running process sudah selesai, maka programnya akan langsung masuk ke running process. Di sini P3 masih di kolom merah. Ketika waktu delaynya selesai, langsung masuk ke ready process. Di ready process ini masih menunggu karena P2 masih dijalankan, dan nanti ketika P2 ini nanti selesai, barulah P3 ini bisa masuk ke running process. Jadi secara singkat ini akan mengurangi waktu tunggu setiap program. Jika kita lihat di sistem penjadwalan yang pertama tadi, waktu tunggu P2 dan P3 sangat tinggi. Untuk P2 itu mencapai 40-an detik, lalu P3 mencapai 90-an detik. Nah, untuk ini nanti kita coba buktikan kalau programnya akan memiliki waktu tunggu yang semakin kecil. Jadi sekarang P3 masih sudah berjalan di running process, berjalan. Kita bisa lihat di view log, P3 move from ready to running. P3 masih running, kita tunggu sampai selesai. Nah, P3 sudah selesai dijalankan, di running process sudah kosong, dan di ready process juga sudah kosong. Kita lihat di view proses start. Di sini ada statistiknya. Nah, di sini terlihat waiting time yang ada hanyalah waiting time untuk program P3, yaitu 32 detik. Hal ini karena untuk P1 tadi tidak pakai waktu tunggu, langsung masuk ke running process. Lalu untuk P2 tadi juga sama, ketika P2 tadi masuk ke ready process, di running process ini karena kosong kolomnya, jadi P2 ini tadi langsung masuk ke running process, jadi di waiting time ini tidak terdata. Lalu untuk P3 tadi sempat masuk di kolom ready process selama 32 detik, baru si P3 ini masuk ke running process. Jadi di sini terlihat perbedaan lama waktu waiting time antara sistem penjadwalan 1 dan juga sistem penjadwalan 2, di mana sistem penjadwalan 2 ini secara singkat lebih efektif waktunya. Jadi hanya memerlukan waktu 32 detik untuk P3 ini. Jadi yang pertama kita harus mendownload aplikasi CPU Simulator terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik tombol Advance, kemudian Compiler, kemudian kita pastekan programnya. Nah, saya pakai program yang seperti ini. Nah, setelah itu pada base address yang nilainya -1 ini kita bisa ganti nilainya menjadi 100. Kemudian kita klik compile dan compile. Nah, setelah proses compile dan sudah terbentuk program kode atau output binary code, nantinya akan dikirim ke load ke dalam memori yang bertujuan untuk menyimpan data sementara yang akan dieksekusi.
Saat ini RAM atau memori komputer akan digunakan dalam mengeksekusi ataupun menginisialisasi suatu program. Nah, setelah itu kita tekan load memori untuk menyalin kode program ke dalam RAM. Nah, kode program telah sukses tersalin ke dalam memori. Ketika kode program sudah di-load di memori, maka akan masuk ke memori RAM, yakni pada bagian CPU Instruction Memory RAM. Oke, CPU Instruction Memory RAM. Kode tersebut siap untuk dieksekusi oleh CPU dan kita dapat menginisialisasi dengan mengklik tombol OS 0. Nah, kemudian kita create new process. Saya mau sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita inisialisasi, tapi sebelum itu kita mengubah CPU speed-nya menjadi fast terlebih dahulu. Kemudian kita klik start. Nah, pada saat ini CPU menjalankan program secara sekuensial atau berurut. Jadi program P1 saat berjalan akan selesai terlebih dahulu dan selanjutnya akan diganti program P2 dan begitu hingga semua selesai. Pada aplikasi ini kita dapat melihat status proses yakni dengan cara mengklik view process stats. Nah, ini programnya sudah selesai dijalankan. Kita klik. Nah, pada data ini dapat kita tahu bahwa rata-rata waiting process time yaitu 10 detik 10,56 detik. Nah, setelah program dieksekusi atau dijalankan, maka akan mendapatkan hasil seperti gambar tadi. Nah, pada bagian General Purpose CPU Register ini terdapat hasil program yang telah dijalankan. Untuk memastikan hasil program yang sudah kita tulis, kita dapat melihat pada bagian Input-Output dengan menekan tombol Input-Output pada tab Advance. Dan hasil program yang sudah kita tulis, hasilnya seperti gambar ini. Nah, selesai demo dari modul 3, investigasi status proses dan manajemen memori. Lanjut ke modul selanjutnya. Baik, di sini saya akan mendemokan program daripada praktikum 4 tentang investigating thread. Di sini saya masuk di menu compiler terlebih dahulu. Lalu saya load source code-nya. Di sini sudah saya siapkan thread 1. Yang mana source code pada thread 1 adalah sebagai berikut. Saya namakan dengan thread T1. Di sini nantinya source code ini akan menampilkan pembuatan daripada thread itu sendiri. Lalu di sini saya masuk ke compile. Kita compile. Nah, di sini tidak ada error ataupun bug. Lalu di sini saya load in memory. Setelah itu saya masuk ke menu OSO. Di OS ini saya create new process. Polisisnya saya jadikan round robin. Speed saya fastkan. Lalu di sini saya akan meng-start daripada proses thread T1 ini. Saya lihat show in memory. Di sini thread sudah berjalan. Thread 2 dan thread 1 sudah berjalan. Di sini saya klik view, saya lihatkan untuk view proses stats-nya. Nah, di sini simulasi thread sudah dijalankan, di mana di sini 1, 2 dan 3 ini dia diinisialisasikan sebagai proses, di mana 1, 2 dan 3 ini akan keluar secara bergantian melalui
ReadyWave ini. ReadyWave sendiri ini bisa dianomalikan sebagai pengantrian. Setelah itu saya masuk ke input output. Nah, di sini programnya hanya menampilkan atau membentuk sebuah thread 2 dan juga thread 1. Mungkin di sini saya akan melanjutkan untuk thread test kedua. Di sini sudah saya siapkan thread test 2-nya. Yang mana di sini nantinya source code itu akan mengeksekusi thread 1 dan thread 2 terlebih dahulu, lalu menaruh hello 1 dan juga hello 2 di waiting state. Sini saya compile. Program tidak ada error ataupun bug. Lalu di sini saya load in memory. Setelah itu saya akan masuk ke menu OSO. Nah, di sini tadi untuk thread satunya masih belum saya hentikan. Di sini saya akan menghentikannya dengan cara kill. Stop terlebih dahulu. Di sini saya kill. Saya push programnya di sini. Sudah remove. Mungkin ini tinggal proses dari itu tadi. Di sini saya akan create new process thread test 2. Lalu input output di sini akan saya clear terlebih dahulu. Masuk lagi ke menu ISO. Di sini akan saya start buat thread test 2-nya. Di sini saya show in memory. Nah, di sini program itu tadi akan membentuk hello terlebih dahulu di thread 1 dan juga thread 2. Sehingga nantinya ketika di sini sudah lengkap hello 2 dan di sini sudah lengkap hello 1, maka proses thread itu selesai. Tetapi hello masih belum bisa ditampilkan. Kita tunggu. Nah, di sini untuk hello 1 dan hello 2-nya sudah terbentuk dan juga thread 2 prosesnya sudah selesai untuk dilakukan. Kita lihat di input output. Nah, ini sudah dibuktikan dengan input output. Lalu bagaimana kita menampilkan hello 1 dan hello 2 sebagai pembuktian? Di sini saya masuk ke OSO lagi, saya klik view process states. Nah, hello 1 dan hello 2 itu masih berada di waiting state. Untuk mengeluarkan hello 1 dan hello 2, di sini saya akan masukkan hello 1 dan hello 2 di ReadyWave. Setelah itu, di sini akan saya kill. Oke, sudah terkill. Kita lihat view process states. Di sini sudah keluar di proses binary semua, sudah diproses. Maka langkah selanjutnya di sini saya lihat input output. Nah, di sini hello 1 dan hello 2 sudah dikeluarkan, yang mana membuktikan bahwa proses thread ini menunggu antrian terlebih dahulu. Jadi ketika semua antrian sudah dilakukan maupun antrian yang tidak ada di waiting state ataupun berada di waiting state, maka program akan selesai dijalankan. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk investigasi thread ini. Baik, di sini saya akan mendemokan tentang praktikum kelima, yaitu investigating sinkronisasi. Seperti langkah sebelumnya, di sini saya akan masuk ke menu compiler. Di sini saya load untuk source code-nya.
Lalu di sini saya sudah menyiapkan ada 3 source code yang akan saya gunakan untuk melakukan investigasi sinkronisasi. Di sini saya terlebih dahulu memilih sinkronisasi 1, di mana di sini ada var g sebagai integer, yang mana nantinya user itu menginginkan bahwa program yang berjalan itu 1 sampai dengan 10 di thread 1 dan 1 sampai dengan 6 di thread 2, sehingga secara logika program yang terjadi akan sebanyak 16 untuk output akhir daripada G-nya itu sendiri. Di sini saya masuk menu compile, saya compile untuk melihat apakah ada error ataupun tidak. Oke, tidak ada error. Di sini saya akan langsung melanjutkan ke load in memory. Oke, sudah. Di sini saya masuk ke input output, saya stay on top agar tidak bisa di minimize ketika saya mengubah ke aplikasi lanjutannya di OSO. Di sini saya klik untuk politisnya round robin, device, lalu sinkronisasi 1, saya create new process. Sudah, lalu di sini saya akan meng-start untuk OS controlnya. Oke, kita tunggu sampai proses selesai untuk dijalankan. Nah, di sini proses sudah selesai dijalankan. Di sini kita akan menyinkronkan dengan keinginan user tadi. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa thread 1 itu hasilnya kan 10. Thread 2 itu hasilnya 6, sehingga ketika di total G itu nilainya 16. Di sini tidak sinkron antara hasil daripada output dengan codingan daripada user itu sendiri atau keinginan user itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di sini thread 1 dan thread 2 itu berjalan secara bersamaan, sehingga menimbulkan suatu kejadian yang dinamakan race condition, yang mana menjadikan bahwa ketika dua program saling berjalan secara bersamaan akan terjadi sebuah crash, sehingga G ini tadi tidak sesuai dengan user. Mungkin selanjutnya saya load in memory lagi untuk program sinkronisasi kedua. Nah, di sini dengan coding yang sama, saya hanya menambahkan synchronize, sintaks synchronize. Nah, meskipun di sini program yang pertama dan kedua ini saya namakan sinkronisasi 1 ataupun sinkronisasi kedua, sebenarnya program ini sendiri itu menjalankan sebuah critical condition yang digunakan sebagai uji coba untuk sebuah sinkronisasi. Lalu di sini saya melakukan, maksud saya critical region ya. Untuk ini programnya menjalankan sebuah critical region. Selanjutnya saya compile. Tidak terjadi sebuah error. Lalu saya load in memory. Selesai. Input output yang tadi kita clearkan, tetap di stay on top, masuk ke OSO dengan settingan yang sama persis dengan awal tadi. Lalu klik di sini untuk create new process, lalu kita start untuk programnya sendiri. Di sini kita amati untuk outputnya sendiri. Nah, di sini kita bandingkan atau kita sinkronkan dengan keinginan user. Nah, dengan kita bandingkan seperti ini, di sini keinginan user dan juga outputnya itu bernilai sama karena adanya sintaks synchronize ini. Sehingga kejadian yang di coding pertama yang disebut dengan race condition itu bisa disembuhkan
dengan sintaks synchronize ini, sehingga keinginan user dan juga output keluaran program itu sama, terjadi sebuah sinkronisasi atau ya sinkronisasi itu tadi. Mungkin langsung tak lanjutkan buat sinkronisasi ketiga. Sini saya clear terlebih dahulu. Saya load in memory lagi, maksud saya load untuk source code-nya. Nah, di sini dengan codingan yang sama, tetapi saya tidak menambahkan sintaks synchronize, tapi saya menambahkan enter dan juga leave. Dimana di sini berarti codingan ini sendiri adalah program akan dimasukkan urit int 1 dengan keinginan user 1 sampai dengan 10 sama seperti tadi lah. Ketika sudah terhitung 10, program itu akan keluar. Lalu dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan int thread 2 ketika exiting thread 1 ini sudah selesai atau thread 1 sudah selesai. Sama seperti tadi, di enter untuk int thread 2-nya sampai dengan 6 kali, lalu program ini akan keluar. Enter atau leave ini sendiri kan sebagai pengganti synchronize itu tadi. Ketika sebuah sintaks synchronize itu tidak ada. Sini saya compile. Saya load in memory. Input output tetap dengan yang sama, yaitu stay on top. Masuk ke dalam OSO, pilih sinkronisasi ketiga, create new process dengan settingan yang masih sama seperti sinkronisasi 1 dan 2. Lalu di sini kita start. Kita tunggu program ini sampai selesai keluaran outputnya. Nah, di sini sudah selesai. Kita bandingkan dengan source code-nya. Nah, sebenarnya secara umum sinkronisasi ketiga ini adalah gabungan daripada program sinkronisasi 1 dan juga sinkronisasi kedua. Yang mana exiting thread 2 ini diselesaikan terlebih dahulu dan juga exiting thread 1 ini diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi di sini kedua program tidak berjalan secara bersamaan, tetapi bergantian. Namun di sini untuk program yang selesai terlebih dahulu adalah thread 2. Sedangkan kan di sinkronisasi kedua tadi kan yang selesai terlebih dahulu kan thread 1 karena thread 1 berjalan lebih dahulu. Tapi di sini meskipun in thread 1 itu berjalan lebih dahulu lalu dilanjutkan dengan thread 2 secara bergantian, tetapi thread 2 ini diselesaikan terlebih dahulu baru ke thread 1. Namun hal ini itu juga bisa menghilangkan sebuah rest condition pada sebuah menu atau pada sebuah proses di sebuah thread, yang mana menyebabkan atau menghasilkan antara keinginan user dan juga output itu sinkron atau sama. Jadi pada kesimpulannya, sebuah program bila tidak diberikan sintaks synchronize itu akan mengalami sebuah rest condition atau crash pada sebuah program karena adanya proses yang berjalan secara bersamaan. Tetapi bila kita tidak memberikan sintaks synchronize itu tadi, kita bisa memberikan function di codingan kita dengan enter dan juga leave untuk menggantikan sintaks synchronize itu tadi bila tidak ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang investigasi sinkronisasi ini. Di sini saya akan menjelaskan praktek CPU OS simulator dengan menggunakan metode deadlock. Langsung saja. Pertama kita buka CPU OS simulator. Lalu kita ke compiler. Di compiler ada program source, di input, compiler process, lalu ada program code outputnya. Lalu kita ketikkan coding untuk
menjalankannya. Berhubung saya sudah coding dari awal, jadi kita bisa load codingannya supaya bisa lebih cepat. Kita masukkan P1 hingga P4. Setelah kita masukkan, kita ke compiler, lalu kita compile. Nah, setelah kita compile akan muncul outputnya seperti ini. Setelah muncul outputnya, kita ke load in memory. Kita ulangi hingga ke P4. Kita compile. Kalau kita masukkan load in memory, nah, setelah kita load program list semua tadi, kita masuk ke OS Simulator. Nah, di sini ada scheduler. Untuk metode deadlock kita pakai round robin dengan teksnya 10. Kita masukkan program list dulu. Kita view resource. Dan kita start dulu ya. Kita view resource. Nah, di sini terjadi deadlock ya. Nah, untuk mencegah proses terjadinya deadlock tuh ada banyak ya. Salah satunya bisa merilis salah satu program yang di sini, atau kita bisa memakai metode prevent, recover, atau avoid. Di sini saya akan mencoba metode prevent, disallow, hold, and wait. Nah, untuk yang sekarang kita pakai metode rilis salah satu dari program tersebut. Dan ini ya, kita coba rilis apa yang terjadi. Nah, seperti yang bisa dilihat, sudah normal kembali ya. Kita masukkan program listnya terlebih dahulu. Lalu kita centang pada model prevent, disallow, hold, and wait. Apakah yang terjadi? Lalu kita start. Kita view resource. Apakah metode prevent, disallow, hold, and wait apakah bisa mencegah terjadinya deadlock?
Kita tunggu. Nah, di sini metode disallow and wait bisa mencegah terjadinya proses deadlock. Lalu kita masuk ke disallow virtually wait. Kita masukkan program listnya. Lalu kita centang virtual wait. Lalu kita start. Nah, the metode disallow virtual wait ini ternyata masih tetap terjadi deadlock. Maka metode disallow virtual and wait ini tidak bisa mencegah deadlock. Lalu kita coba metode selanjutnya, yaitu use total ordering. Pertama kita rilis dulu ya, supaya kita keluar dari kondisi deadlock. Oke, lalu kita coba menggunakan prevent use total ordering. Pertama kita masukkan program listnya dulu. Masukkan. Setelah itu, karena tadi sudah dicentang, kita langsung start aja. Kita lihat apakah metode prevent dengan menggunakan use total ordering akan bisa untuk mencegah terjadinya deadlock. Kita tunggu. Nah, untuk metode prevent dengan menggunakan use total ordering ternyata bisa ya untuk mencegah terjadinya deadlock. Bisa dilihat itu semua. Lalu kita akan coba untuk metode recover abort process. Apakah bisa untuk mencegah terjadinya deadlock? Kita masukkan program listnya dulu.
Lalu kita start. Nah, jika bisa kita lihat terjadi proses deadlock di sini. Tetapi kita tunggu sebentar. Nah, kembali seperti semula. Nah, dengan metode recover abort pre-process ini memang bisa untuk mengeluarkan dari kondisi deadlock, tetapi metode ini mengharuskan untuk memasuki mode deadlock dulu, baru bisa untuk keluar mode deadlock tadi. Jadi sistemnya harus masuk deadlock dulu baru bisa keluar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, preempt resource. Kita masukkan program list dulu. Kita start. Apakah bisa untuk menghentikan deadlock? Nah, sama ya, terjadi proses deadlock. Apakah bisa recover seperti itu? Keluar ya dari deadlock tadi. Nah, sudah normal. Jadi bisa kita simpulkan untuk metode recover sebenarnya bisa untuk keluar dari deadlock tersebut, tetapi metode recover ini mengharuskan untuk memasuki mode deadlock terlebih dahulu untuk keluar dari deadlock tersebut. Oke, langsung kita centang, lalu kita masuk ke metode avoid. Apakah bisa untuk mencegah deadlock? Kita masukkan program list. Lalu kita start. Nah, kita dengan metode avoid tidak bisa mengeluarkan dari kondisi deadlock, tetap terjadi deadlock. Baiklah, kita akan merilis salah satu program ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan metode detect, do not detect. Apakah bisa? Kita masukkan program bisa dulu. Kita start.
Di sini bisa kita lihat terjadi deadlock ya, meskipun tidak ada notif di sini. Tapi di sini menunjukkan terjadi metode deadlock, sehingga untuk metode do not detect ini tidak bisa untuk mengeluarkan kondisi dari deadlock. Di sini terlihat ya, tidak ada notif atau terlihat sedikit apapun, tetapi bisa kita lihat ini programnya sendiri telah terjadi deadlock di sini. Oke, yang saya bisa simpulkan di sini untuk metode prevent yang bisa untuk mencegah terjadinya deadlock ada disallow hold and wait, lalu ada use total ordering. Lalu untuk metode recover ini sebenarnya bisa untuk keluar dari metode deadlock, tetapi dia mengharuskan untuk masuk dalam mode deadlock terlebih dahulu, lalu keluar menjadi normal lagi. Untuk metode recover bisa untuk dua-duanya seperti abort process sama preempt resources. Lalu untuk metode avoid sayangnya tidak bisa untuk mencegah terjadi deadlock. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.